Hai, kita bikin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Jadi pertama-tama sebelum kita mulai acara ini ya, apa nih? Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, atau ada pepatah lain juga mengatakan tak kenal maka kita harus kenalan. Jadi pertama-tama kita akan kenalan dahulu. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Rasya Islami, dan teman saya. Oke, Nova Zahiri, kemudian ada Nadina Mahmi. kemudian ada. Nah, di sini Kebetulan satu orang teman saya itu sedang izin, maka kita wakilkan yang bernama Dimas Maulana. Jadi AFK ya. Saja kita cara pembuatan yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Yang pertama kita buat adalah pembuatan es putar. Berikut alat dan bahannya. Ya udah. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. I got my head out the sunroof. Selanjutnya yang kedua itu alat dan bahan dalam pembuatan es mambo. Berikut alat dan bahannya. You don't even know my name, 누구보다도 I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy. Dan yang terakhir yaitu alat dan bahan dalam perubahan warna dalam bunga mawar. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang praktek-praktek yang sudah dilakukan kemarin. Jadi setelah kita mempelajari tentang teori-teori dasarnya dari si sifat koligatif larutan, kita akan membahas tentang 3 praktek. Nah, pada praktek yang pertama itu pada pembuatan es krim putar. Dimana pada pembuatan es krim putar ini kita akan membahas apa aja sih yang terjadi di sana. Nah, jadi konsepnya gini. Pada pembuatan es krim putar itu ada namanya es batu yang peran sebagai zat pelarut, kemudian ada garam yang berperan sebagai zat larut, kemudian ada juga namanya kaleng yang berperan sebagai konduktor. Jadi ketika 3 hal tersebut dirangkai menjadi satu kesatuan, setelah terjadilah proses-proses. Nah, di mana si garam ini fungsinya itu untuk menurunkan titik beku. Ketika garam ditaburi di atas es batu, maka akan membuat es batu itu menyerap kalor dari larutan yang ada di dalam kaleng kongguan tersebut. Kemudian es batu tersebut bakal mengalami pencairan. Pencairan itulah yang akan berikatan dengan garam dan membentuk larutan garam. Di mana larutan garam ini nantinya akan membuat penurunan titik beku, sehingga penurunan titik beku inilah yang akan membuat larutan dalam kaleng kongguan ini menjadi beku otomatis. Nah, seterusnya kenapa kita memutar-mutar
memutar-mutar kaleng selama proses pembuatan tersebut, itu adalah saat terjadi proses pembekuan itu akan terjadi namanya kristal es, pembentukan kristal es. Supaya kristal es yang terbentuk itu tidak besar atau supaya kecil, kita perlu yang namanya memutar-mutar kaleng tersebut agar kristal es yang terbentuk saat proses pembekuan larutan yang ada dalam kaleng kongguan itu kecil. Akibatnya apa? Akibatnya terbentuklah es krim yang bisa dimakan yang lembut dan rasanya enak, seperti itu. Jadi konsepnya ada dua pada pembuatan ini. Pada pembuatan es krim putar konsepnya dua: garam untuk menurunkan titik beku supaya bisa membuka larutan, kemudian ada juga pemutaran kaleng supaya membentuk kristal-kristal es yang kecil. Nah gitu, supaya si es krim itu bisa jadi tetap lembut seperti itu. Oke, pada pembahasan praktek yang selanjutnya nih, nah itu yang praktek yang kedua, pembuatan es mambo. Nah pembuatan es mambo ini sebenarnya konsepnya sama ya, kayak yang es krim putar itu sama aja. Cuman bedanya gini, di es mambo ini tidak ada konduktor, sedangkan di es krim putar ada konduktor. Konduktor itu di apa? Kaleng kongguan. Nah kalau pada di es mambo ini sama aja, si es batu ini bakal berperan sebagai zat pelarut, sebagai garam sebagai zat pelarut. Ketika semuanya bahan itu disatukan di dalam plastik ziplock, jadi di dalam plastik ziplock itu ada namanya garam, ada yang namanya es batu, ada yang namanya plastik mambo, yang dalam plastik mambonya ini ada larutan coklat susu yang bakal dijadikan sebagai es krim. Nah ketika di dalam plastik ziplock itu akan terjadi proses penyerapan kalor oleh yang namanya es batu, sehingga es batu bakal mencair, cairannya bakal berikatan dengan garam dan akan membentuk larutan garam. Kembali lagi, larutan garam yang terbentuk akan membentuk apa? Iya benar, akan menyebabkan pembekuan. Karena kenapa? Karena dengan larutan garam itulah akan terjadi namanya penurunan titik beku, sehingga akan menyebabkan pembekuan pada larutan yang ada di dalam plastik mambo itu. Tuh. Nah kemudian supaya supaya pada proses pembukaan itu si kristal es yang terbentuk di dalam mambo itu, di dalam plastik mambo itu tetap halus, tetap kecil kristal esnya. Nah itu kita lakukan penggojoklan. Kalau misalkan es krim putar, kita putar kan si kalengnya, kalau ini kita gojlok si plastik ziplocknya. Supaya apa? Ya benar, supaya pembentukan dari kristal es dari proses pembekuan itu akan terbentuknya kristal es yang lembut, kristal es yang kecil, tidak besar, sehingga nanti es krim itu akan terbentuknya es krim yang lembut dan juga enak. Nah jadi sama konsepnya dan juga intinya pada proses es mambo ini pembentukannya itu memerlukan garam untuk menurunkan titik beku supaya terjadi pembekuan, dan juga memerlukan gojlokan atau goncangan atau dikocok-kocok si plastiknya ini supaya kristal es yang terbentuk ini tetap kecil dan juga bisa tetap lembut seperti itu. Oke, selanjutnya pada praktik yang ketiga, dimana pada praktik yang ketiga ini kita akan membahas tentang perubahan warna pada bunga mawar ya. Nah jadi perubahan warna pada bunga mawar itu konsepnya itu pada tekanan osmotik, dimana tekanan osmotik itu adalah suatu tekanan yang tercipta untuk melawan si osmosis. Nah, osmosis itu apa? Itu perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah jadi saat si bunga mawarnya dicelupin ke larutan air yang udah dikasih pewarna makanan, si bunga mawarnya bakal menyerap larutan tersebut. Nah peristiwa penyerapan inilah yang disebut juga dengan osmosis. Kenapa? Karena konsentrasi yang begitu tinggi yang ada di larutan si pewarna itu akan naik ke konsentrasi yang rendah yang ada di pucuk bunga. Makanya si bunga mawar itu yang putih itu bisa menjadi bunga mawar yang menjadi berubah warna begitu, karena ada proses penyerapan osmosis tersebut. Cuman alasan kenapa tidak begitu terang warnanya, tidak begitu terang warnanya seperti cairan atau larutan pewarnanya itu adalah karena pada proses osmosis itu ada namanya melewati membran semi permeable atau membran penyaring, dimana di membran penyaring ini semuanya akan disaring. Yang bisa lewat itu cuma larutan air murni, larutan yang air jenuh yang ada pewarnanya kah atau ada molekul lain selain air murni tidak akan bisa melalui membran tersebut. Nah kemudian untuk menjaga supaya tingkat ketinggian dari si larutan air murni dan juga larutan dari air jenuh itu tetap sama, terciptalah yang namanya tekanan osmotik untuk melakukan kedua hal tersebut supaya tetap seimbang. Nah oleh karena itu makanya pada si bunga mawar ini bisa terjadi perubahan warna, intinya karena dua. Yang pertama, perubahan warna terjadi karena ada peristiwa osmosis, ya kan, perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah, ya kan, dari yang larutan
di bawah itu yang tinggi konsentrasinya, zatnya berpindah ke atas ke pucuk bunga sehingga terjadi perubahan, ya kan? Nah, tapi kenapa warnanya tidak begitu kerang atau tidak begitu terang? Itu karena ada membran semipermeable yang ikut membantu menyaring larutan pewarna tersebut, dan juga ada tekanan osmotik yang membantu untuk menekan supaya larutan pewarna tersebut di larutan air murid tetap stabil terjaga di posisi yang sama, tidak kelebihan, tidak kekurangan. Itu jadi tetap stabil. Nah, itu aja. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian yang mempermudah semuanya atau mempersimpel semuanya. Di bagian benar kesimpulan. Jadi kesimpulannya dari ketiga paragraf ini kita mendapatkan bahwa sifat koligatif larutan yang dibahas di sini itu ada dua. Yang pertama adalah penurunan titik beku dan juga tekanan osmosis. Jadi pada tekanan osmosis itu tercipta karena adanya peristiwa osmosis, di mana peristiwa zat berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah, dan untuk membuat supaya perpindahan zat tersebut yang melewati semi permeable kan bakal terpisah nanti kan, di yang zat larutan murni sama zat yang larutan jenuh itu bakal tetap terjaga keseimbangannya, maka terbentuklah yang namanya tekanan osmotik. Nah, kemudian pada penurunan titik beku itu yang paling berperan penting di sana adalah garam, karena garam bisa menurunkan titik beku ya. Nah, kenapa alasan garam bisa menurunkan titik beku itu adalah karena kita harus balik lagi ke pengertian awal pada penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah ketika suatu zat akan mengalami pembekuan ketika suhunya diturunkan, karena pada suhu diturunkan itulah zat tersebut partikel-partikelnya itu akan saling tarik menarik, ya kan, menjadi lebih padat lagi. Nah, kalau kita misalkan mau kaitkan tentang hal tersebut, jadi gini kaitannya. Ketika diberikan garam, otomatis si larutan cair atau zat tersebut itu bakal terhalang, partikel-partikelnya itu tuh terhalang oleh si larutan garam ini. Otomatis supaya tarik menarik antar partikelnya itu semakin kencang, semakin kuat, perlu yang namanya penurunan lagi, titik beku diturunin lagi supaya semakin kuat tarik menariknya, supaya bisa mengalahkan si penghalang garam ini dan menjadi proses pembekuan itu bisa terjadi. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Jadi kami membuat video ini dengan bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sifat koligatif larutan dalam pembuatan es putar dan es mambo, dan tekanan osmotik dalam perubahan warna dari bunga mawar. Ikut video penjelasan mengenai sifat koligatif larutan dan tekanan osmotik dalam pembuatan es putar, es mambo, dan perubahan warna bunga mawar. Jadi itu saja dari kelompok 5. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kalian dan juga bisa membantu kalian supaya lebih mahir lagi dalam belajar kimia ini. Love guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Maksud ih. Kalau iya. Ambil mengenai sifat kolegal